Shalom, pemirsa Tabura Injil di mana saja saudara berada. Kembali di saat ini kita berjumpa dalam renungan Tabura Injil edisi 7 Juni 2022. Kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami ada di hari yang baru, hendak mengawali segala aktivitas kami, memasuki hari yang Engkau anugerahkan bagi kami. Di saat ini, kami mohon pertolongan Tuhan menyertai kami. Engkau telah memberi kami kekuatan, kesehatan, Engkau mengizinkan kami memasuki hari yang baru dengan segala aktivitas tugas tanggung jawab kami, dan kami akan mengawalinya dengan mendengar renungan firman Tuhan. Tuhan, mari berkati pemirsa di mana saja mereka berada, dengan segala keberadaan hidup mereka, dengan segala hati dan seluruh hidup mereka yang hendak menerima firman Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan, berkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan bagi kita terdapat di dalam pertama Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan hari ini diberi tema pengakuan dosa. Dari 3 ayat Alkitab yang tadi kita baca, kita dapat memahami dan mengerti bahwa di dalam kehidupan orang percaya perlu ada pengakuan dosa kepada Tuhan sebagai Allah yang mengampuni kita. Di dalam hidup dan kehidupan ini, kita adalah manusia biasa, kita tidak terlepas dan tidak bisa menghindar dari dosa. Begitu banyak hal yang akan membuat kita jatuh di dalam dosa. Karena itu di dalam hidup ini jangan pernah kita berkata bahwa kita tidak berdosa. Sebab dengan demikian kita telah menipu diri kita sendiri dan kebenaran Allah tidak ada di dalam kita. Firman Tuhan hari ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa kita harus dengan jujur, dengan sadar kita mengaku semua salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Sebuah pengakuan dosa yang terjadi secara sadar di dalam diri kita akan membawa kita untuk mengalami pengampunan dari Allah. Kita akan disucikan, dibersihkan dari dosa, kita akan mendapat penghapusan dosa dari Tuhan ketika kita mau mengatakan bahwa kita ini orang berdosa dan kita mengakui semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Maha Baik, Ia setia, Ia selalu menunggu menanti kita untuk datang kepadanya, untuk mengaku segala salah dan dosa kita. Tidak ada yang tersembunyi di matanya, sebab semua hal yang terjadi dalam hidup kita, yang kita lakukan secara sengaja atau tidak sengaja, yang kita pikirkan, yang kita perbuat di dalam kehidupan ini, semua diketahui oleh Allah. Karena itu, marilah kita datang ke hadapan Allah.
Kita mengaku dosa kita secara sungguh-sungguh padanya, dan biarlah dengan kasih-Nya, pengampunannya boleh terjadi atas hidup kita, sehingga kita boleh mendapat pendamaian dengan Allah. Kita juga mau dibebaskan dari dosa dan diselamatkan di dalam keselamatan itu sendiri. Jika kita mengatakan bahwa kita tidak pernah berbuat dosa atau ada di dalam dosa, maka kebenaran firman Allah pasti menuntut kita. Allah yang setia dan adil adalah suci dan kudus, tidak pernah melakukan dosa. Kita sebagai umatnya, kita juga dituntut untuk mari kita mengakui, kita berdiri di hadapan Allah, sujud menyembah Allah, dan kita mengaku dosa kita. Sehingga kita mendapat pengampunan Tuhan, hidup kita menjadi kehidupan yang telah didamaikan dengan Tuhan. Ketika kita berdamai dengan Tuhan di dalam pengakuan dosa kita, maka pasti kita juga akan mendapat keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita terus mengaku dosa kita di dalam segala waktu, di dalam segala keadaan. Kita berkomitmen dengan Tuhan bahwa setiap waktu kita akan meminta pengampunan Tuhan. Kita mau diampuni, kita mau ditebus, kita mau dibebaskan dari dosa. Karena kasih Allah itu besar bagi kita, pengampunannya akan terjadi bagi kita ketika kita mau dengan jujur, dengan sadar, kita mengakui semua salah dan dosa kita. Biarlah Roh Kudus yang diberikan Allah sebagai penolong akan menolong kita, memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran firman-Nya, hidup di dalam kebenaran untuk menikmati kasih-Nya, hidup di dalam kemuliaan-Nya, melihat hari-hari baik di mana Tuhan menganugerahkan itu sebagai bagian kita telah mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Firman Tuhan hari ini sampai di sini, biarlah Tuhan memimpin dan menuntun kita selalu. Amin. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami telah mendengar firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengaku dosa dan salah kami di hadapan-Mu Tuhan. Berkatilah pemirsa di mana saja mereka berada. Ketika mereka akan memasuki kehidupan mereka dengan aktivitas-aktivitas yang sudah mereka rencanakan dan mereka kerjakan. Di dalam hari yang baru ini kami minta Tuhan mau mengampuni semua salah dan dosa kami. Tuhan tuntun kami oleh kebenaran-Mu melalui firman-Mu supaya kami belajar untuk terus mendengar suara Tuhan. Kami belajar untuk mengakui salah dan dosa kami di hadapan Tuhan secara jujur dan sadar. Sehingga kami mendamaikan diri kami dengan Tuhan sebagai pencipta kami. Dan ketika kami berdamai dengan Tuhan, kami pasti mendapat keselamatan dari Tuhan. Berilah Roh-Mu yang kudus menuntun kami di segala waktu, supaya di setiap saat kami terus bergumul dengan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan, tetapi terus ada di dalam jalan dan kebenaran bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati seluruh pemirsa di mana saja mereka berada, dalam hidup dan kehidupan yang mereka jalani, pergumulan, persoalan, kesakitan, atau apapun juga yang sedang menjadi pergumulan hidup mereka, biarlah Engkau jawab itu bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami telah berdoa dan kami telah mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menguatkan kami dan terus mendamaikan kami dengan Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian renungan Tabura Injil hari ini. Ikuti terus renungan Tabura Injil selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.